Hai, kalau kalian fanboy Logitech dan sekarang lagi giat-giat ya main game di smartphone, mungkin kalian udah familiar dengan barang yang satu ini. Dan belum lama juga si Logitech baru aja ngerilis versi regulernya in-ear monitornya mereka dengan sebutan G333. Ini bukan khusus untuk VR, bukan juga versi KDA-nya. Dan satu hal yang mungkin bisa jadi pilihan buat kalian itu adalah karena harganya ini lebih murah. So, apakah dengan harga yang lebih murah memiliki kualitas yang sebanding? Mari cari tahu, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Ali dan selamat datang di channel saya Media. Dan buat kalian juga yang baru aja mampir di channel ini, gue mau jelasin nih. Di channel ini kita sering ngebahas hal-hal seperti teknologi dan juga produktivitas kayak in-ear monitor yang satu ini. So, buat kalian yang tertarik juga dengan pembahasan kita lainnya, bisa aja untuk subscribe dulu ke channel ini dan juga aktifin tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Oke? So, apa sih yang spesial dari si in-ear monitor Logitech kali ini? Apakah bisa ngasih suara yang standar Logitech G Pro-nya mereka gitu ya? Ya singkatnya, menurut gue sih ya enggak gitu ya. Tapi kalau kalian memang mencari kualitas in-ear yang sudah baik di kelasnya, plus nyaman juga digunakan dan gak ganggu di telinga kita, gue rasa ini pas untuk kalian. Pas banget. Pertama-tama dari harga yang ditawarkan itu nggak terlalu menguras kantong kalian. Kalian tuh nggak perlu expect harga sejutaan kayak versi KDA-nya yang tersebar di e-commerce gitu ya. Karena SRP yang ini, si versi regular ini cuma berada di harga 799.000 aja. Jadi udah lebih murah lagi, so udah great deal. Apalagi kalau kalian suka IM-IMan kelas KZ punya gitu ya. Nambah dikit kayaknya bisa langsung dapat nih si Logitech ini. Oke, di paketannya mungkin kita akan bahas sedikit sebentar. Jadi ya di sini ada kamera kedua juga. Dan di paketannya ini ya kalian bisa melihat packagingnya si G33 kali ini tuh ya lebih menarik lah dibanding dengan IM pada umumnya. Memiliki kotak yang cukup cukup rapi lah di packagingnya, nggak cuma sekedar kotak yang isinya langsung ketemu si IM-nya aja. Di paketannya kalian bisa temu tulisan G33, di belakangnya di sini ada fitur-fiturnya, ini tentang drivernya, jadi ini bisa bagus untuk mid dan juga high plus bass untuk memberikan experience audio dalam bermain game dan juga musik yang baik. Dan di bawahnya sini ada audio control dan yang ke bawah ini adalah bisa dipakai kemana-mana maksudnya. Jadi ini easy connect, bisa ke handphone, ke laptop, ke konsol kalian karena di sini sudah ada colokan jack dengan juga adaptor si Type-C-nya ini. Ya itu aja sih, paling di sebelah sininya juga ada beberapa penjelasan yang akan kalian dapatkan dan juga di sini ada spesifikasi si IM-nya. Ya itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu macam-macam ya, cukup on point dan langsung aja kita buka kotaknya. Nih sorry gue kasihan sapas karena biar kelihatan rapi, cuman jadinya nggak rapi. Oke, kita buka kotaknya. Oke, si IM-nya nggak ada karena memang sudah dikeluarkan sama gua gitu ya. Dan di sini kalian bakal melihat beberapa penjelasan yang mungkin bisa jadi informasi penting juga. Karena di sini ada penjelasannya dari IM-nya sendiri, dia itu memiliki jack si 3,5 tapi ada adaptor ke Type-C-nya ya. Dan itu bisa dikonekin kemanapun kalian suka. Di sini ada penjelasannya dari laptop, iPad, smartphone, stick, konsol, terus juga ada kayak Nintendo Switch, ya kayak gitu bisa. Dan di IM sendiri juga ada audio controlnya, yang mana di sini sudah ada penjelasannya untuk volume up, volume down, untuk pause, play, lagu juga bisa. Oke, kedalamannya lagi apa saja sih yang didapatkan yang tadi sudah dijelaskan di kotaknya, kita lihat lagi fisiknya. Oke, di dalamnya sini kalian akan mendapatkan pouch untuk si IM-nya ya, pouch-nya, dan selanjutnya si adaptornya. Adaptor jack ke audio Type-C maksud gua, cuman gua agak sebel aja nih. Ini labelnya terlalu panjang, kurang panjang malah gitu ya, Logitech kurang panjang ya. Dan yang terakhir ada ear tips tambahan. Di sini ear tips yang tersedia paketannya ada yang large sama yang small, yang medium sudah terpasang di IM sendiri, oke. Dan di dalamnya terakhir ada kayak kertas manual gitu. Ya udah aja gitu aja sih, kayak isinya tuh cukup to the point banget. Dan di sini ada kontak dalamannya ya, nggak terlalu spesial. Jadi itulah paketannya. So, kita bahas lagi ke IM-nya. Dari desain menurut gue udah cukup lucu ya. Karena base-nya putih dengan silver, jadi nggak seperti kebanyakan IM pada umumnya. Housingnya ini menggunakan bahan semacam aluminium ringan. Nggak pastikan aja dengan bentuk sistem tempelnya cuma colok ke telinga aja. Nggak ngebentuk daun telinga kita.
Tapi tenang aja, untuk urusan susah nyantol atau gampang copot itu bukan jadi masalah lagi. Karena beban IM-nya ini ringan banget dan juga rubber tipsnya ini fit di telinga gue dengan baik. Dengan isolasi yang cukup kedap untuk di kategori IM. Yang tadi kalian juga udah lihat di kotaknya, di dalamannya ini sudah menggunakan gaming grade driver Logitech yang cocok buat main game dan juga dengerin lagu. Yang mana kalau gue pahamin tulisannya tadi, kayak si Logitech ini menggunakan dua buah driver yang masing-masing di housingnya yang bisa mengenhance suara mid atau high-nya dan juga bass-nya, kayak pakai balance driver sama dynamic driver gitu sih. Soal kabel berbentuk pipih gepeng dengan panjang 1,2 meter, berbahan rubber yang nggak terlalu keset. Cukup menarik karena nggak gampang kusut, cuma sayang aja karena ini putih plus rubber, jadi tingkat si kabelnya ini kotor ya udah nggak bisa dihindarkan lagi. Portnya masih universal di jack 3,5 mili, lalu terdapat audio control yang fungsinya bisa play audio, mic, dan juga pengaturan volume. By the way, kalau untuk penggunaan gaming, jujur suara mic-nya ini better dari sekedar mic handphonenya aja. Ya nggak outstanding juga, tapi si mic-nya ini bisa meredus suara ambien jadi lebih baik lagi. Jadi ya, mending langsung aja kita dengerin suara mic-nya. Halo semuanya, sekarang kita tes audionya lewat voice recorder di handphone gua. Dan kalian sekarang juga udah bisa nilai suaranya itu seperti apa. Yang kayak tadi gue bilang aja, mungkin ambiennya masih ketara. Tapi kalau misalkan nanti kalian bandingin juga dengan gue merekam langsung dari si handphone ini, kalian bisa nilai lagi suaranya. By the way, posisi gue pegang ini kayak lagi main game handphone aja kali ya, biar lebih pas gitu. Dan ini adalah hasil suaranya kalau kita tes tanpa IM-nya si Logitech. Ini gue asal pasang doang goldingnya ya. Kalian bisa bandingin gimana suaranya, tapi buat gue sendiri yang udah ngetes suaranya itu memiliki perbedaan yang cukup ternotis, apalagi di bagian ambien yang tadi gue jelasin ya. Jadi kalau kalian merasakan perbedaan lain ataupun memang kayak sama aja ya, coba aja komen gimana tentang suaranya si Logitech G33 ini. So, bergeser ke kualitas audionya. Sebaik apa sih si Logitech G33 ini? Dan by the way, sebelumnya tadi gue mau compare juga sama KZ gue. Cuma pas gue cek KZ gue di rumah, barangnya udah rusak gitu ya, mati satu. Jadi ya, daripada asal gitu ya buat bahas compare-nya, ya udahlah gitu. Tapi bukan berarti si G33 ini adalah barang yang jelek ataupun barang yang gagal ya. Gue udah pakai IM ini dalam beberapa hari, masih cukup menarik. Suaranya itu sesuai dengan harganya. Bermain game masih cukup asik, apalagi buat game-game FPS yang kompetitif. Karena gue udah pakai di handphone ataupun di PC juga, itu rasanya nggak mengecewakan gue. Untuk karakter audio, signaturnya itu lebih ke warm, karena untuk sisi audio bassnya itu cukup punchy, nggak booming, jadi memang tuningan low-nya itu cukup dimainkan sama si Logitech kali ini. Sedangkan untuk audio mid juga suppressor ini dibuat sedikit maju, jadi untuk beberapa lagu, vokalnya itu enak banget suaranya, jadi lebih clear dan juga detailnya lebih keluar. Cuma untuk sisi treble, buat gue sendiri, kurang memberikan experience yang bagus, kayak standar treble pada umumnya aja sih. Dan kalau kita bahas ke separasi audio mungkin sudah cukup baik, namun dikarenakan housing IM-nya ini nggak terlalu besar, juga mungkin jadinya untuk staging audionya itu nggak kerasa memiliki luas yang besar, cukup sempit lah. Jadi kalau dipakai buat dengerin lagu mungkin masih enak, tapi kayaknya tuh bakal lebih cocok ke lagu yang banyak bermain dengan bass, bukan ke akustik. Ya itu sih, selama gua tes, gue cuma mes ke Logitech-nya ini pas gua lagi dengerin lagu yang ada bassnya. Malah kalau misalnya gua mendengarkan lagu yang ada treble gitu kayak ya biasa aja gitu, gue nggak mendapatkan experience yang gimana-gimana. Jadi memang kalau untuk bermain game menurut gue sih ya nggak mengecewakan lah, tapi ya tetap ini kan opini gue. Mungkin bisa aja berbeda ketika kalian alami dengan si G33 ini. Jadi kesimpulannya, apakah worth it buat kalian merekomendasikan, buat gue merekomendasikan si IM ini ke kalian? Ya jujur buat gue pribadi yang demen dengan barang-barang Logitech kali ini tuh ya nggak terlalu excited banget sama si G33 ini. No hard feeling dulu ya, tapi gue lebih kayak pengennya tuh si Logitech ngeluarin kayak semacam TWS lah buat ngalahin si kompetitornya mungkin. Apalagi di mouse gaming si Logitech ini kan dia bisa ngasih mouse gaming pertama yang less latency gitu, mouse gaming wireless SCG Pro. Harusnya tuh ada gitu keinginannya buat ke mobile gamenya. Cuma mungkin kalau memang itu hal yang masih impossible banget, kalau memang protokolnya menggunakan Bluetooth ya gue memakluminya. Tapi kan ada cara juga kayak brand yang lainnya pun yang gue udah sempat bahas itu ya, mungkin bisa menarik nih buat si Logitech kali ini. Tapi ya balik lagi, untuk si IM-nya ini gue udah cukup appreciate lah. Logitech memberikan kualitas yang kacang-kacang aja gitu ke IM-nya. Dan memang juga kalau misalkan TWS belum bisa optimal, ya pastinya kabel itu adalah opsi yang terbaik untuk saat ini.
Paling yang gue komplain sih ya dari pilihan warnanya aja. Yang warna putih ini tuh kayak rentan banget, kayak warnanya cepet kuning sama kotor sih. Tapi kabarnya juga warna lainnya pun akan hadir saat resmi ke Indo sini. Jadi nantinya bakal ada warna hitam dan juga blue lilac gitu ya. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja kalau misalkan kalian tertarik dengan si Logitech G33 ini. Selebihnya dan sekali lagi IM-nya ini memiliki karakter yang lebih warm yang memang cocok buat kalian untuk menambahkan experience-nya dalam bermain game, atau memang suka juga mendengarkan lagu yang banyak bass-bassnya gitu kayak lagu EDM mungkin. So gimana menurut kalian? Apakah kalian masih stay gitu di IM-nya KZ atau pengen coba IM-nya punya Logitech yang satu ini? Coba komen di bawah gimana pendapat kalian, oke? Dan mungkin itu aja review gue dari in-ear monitornya Logitech seri G333. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah bagaimana pendapat kalian juga sama si IM ini, dan juga tambahkan kalau misalnya ada kritik, saran, ataupun koreksi yang ada pada video kali ini. Jadi like videonya kalau kalian suka, dan juga subscribe pula kalau misalnya kalian tertarik dengan informasi terbaru dari kita. Dan pasti juga follow Instagram kita di @stmedia. Udah gitu aja. Di sini ada gua Ali sebagai hostnya, gua lupa gitu ya. Dan ada kameramennya Sinanda Jadi, dan juga dibantu juga dengan si Aldi Raceha Saputra. Oke, udah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.